Shalom adik-adik, yuk kita akan mulai ibadah kita, tetapi sebelum itu mari kita berdoa, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau sertai dari awal hingga berakhirnya, biarlah boleh berjalan sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau memuji Tuhan ya adik-adik di rumah, semuanya bangkit berdiri. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ayo adik-adik, kita lebih semangat lagi, kita mau berjalan bersama Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa hari ini kami sudah bisa memuji dan menyembah nama-Mu. Ya Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu, kiranya Kau yang siapkan hati kami, Kau yang buka telinga kami, supaya kami dapat mendengar dan juga melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya, amin. Aduh, sakit banget perutnya. Ada adik-adik. Aduh, sorry ya, kakak lagi sakit perut nih. Kalau adik-adik pernah sakit nggak? Kalau pernah, pasti nggak enak kan rasanya. Pasti kita nggak bisa makan makanan yang enak, kita nggak bisa jalan-jalan, kita nggak bisa main. Nah, kadang-kadang juga kita nggak boleh mandi, jadi akhirnya kita bau. Nah, di dalam Alkitab juga ada seorang tokoh wanita yang sakit. Sakitnya ini nggak tanggung-tanggung adik-adik. Dia sakit selama 12 tahun. Coba adik-adik, siapa yang umurnya 12 tahun? Nah, selama itu juga wanita ini sakit. Kebayangkan teman-teman gimana rasanya? Kalau cuman 1 hari, 2 hari, mungkin masih oke. Tapi ini udah 12 tahun. Tapi yang mau kita lihat adalah perempuan ini, wanita ini, dia sama sekali enggak putus asa. Dia tetap punya pengharapan bahwa dia bisa sembuh. Nah, gak lama setelah itu teman-teman, wanita ini mendengar ada kabar bahwa Tuhan Yesus datang ke daerahnya. Nah, dia udah pernah dengar nih dari teman-teman sekotanya, dari keluarganya juga, bahwa Tuhan Yesus ini adalah pribadi yang bisa menyembuhkan penyakit, yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Nah, maka dia pun menghampiri Yesus ketika ada orang banyak mengerumuninya. Dia beriman bahwa kalau dia bisa menyentuh jubahnya Tuhan Yesus, pasti dia bisa sembuh. Nah, maka dia pun mengejar Tuhan Yesus dan dia menarik jubahnya. Dan kuasa dari Yesus pun keluar sehingga wanita itu sembuh. Nah, tapi gak lama setelah itu Yesus berhenti. Dia bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Karena dia merasa ada kuasa keluar dari tubuhnya. Orang-orang pun terdiam. Dan salah satu muridnya berkata bahwa di sana ada banyak orang. Gak mungkin kita tahu siapa yang menyentuh Tuhan Yesus. Nah, tapi kemudian wanita itu menghampiri Yesus. Dia sujud di hadapannya dan dia mengaku bahwa dia yang sudah memegang jubah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus di sini bilang bahwa imannya telah menyelamatkan dia. Dan orang-orang di sekitarnya pun menjadi takjub akan hal itu. Dari cerita ini adik-adik kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa kita harus terus berpengharapan di dalam Tuhan. Kita mungkin bisa mengalami berbagai penyakit dan kondisi yang tidak baik dan tidak mengenakan. Tetapi Tuhan Yesus pasti sanggup untuk menyembuhkan kita semua dari kondisi yang seperti itu. Jadi kita gak boleh putus asa dan kita harus tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan Yesus aja sanggup menyembuhkan kita dari penyakit duniawi kita, dari penyakit fisik kita. Apalagi menyembuhkan kita dari dosa-dosa kita. Jadi teman-teman, kalau kita sedang berdosa, kalau kita merasa kita gak layak, datanglah ke Tuhan dan kita akui segala dosa kita kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus kita semua. Nah, yang ketiga adalah bahwa Tuhan mampu menjadikan kondisi apapun di dalam hidup kita, seberat apapun itu, untuk menjadi kesaksian bagi orang banyak, untuk menjadi pelajaran bagi orang banyak, dan kita menjadi terang di dunia ini. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke ayat hafalan kita. Ayat hafalannya ada di Mazmur 26 ayat 1b.
Isinya, kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Sekali lagi ya teman-teman, Mazmur 26 ayat 1b. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Siapa nih teman-teman yang masih rajin ngerjain gema? Nah, buat teman-teman yang rajin ngerjain gema dan tanpa bolong sekalipun, Battle Kids akan memberikan teman-teman hadiah spesial. Nah, terus semangat ya ngerjain gemanya. Jangan lupa firman Tuhannya dilakukan di kehidupan sehari-hari. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Adik-adik semua, gabung yuk dalam Kids berdoa pada Jumat 14 Oktober jam 6 sore melalui aplikasi Zoom. Shalom teman-teman, firman Tuhan minggu kemarin sama dengan minggu ini. Intinya jangan pernah tidak mengandalkan Tuhan dan jangan pernah bosan berdoa walaupun jawabannya lama. Nah, aktivitasnya mudah saja. Siapkan 1 botol air mineral, makin tinggi makin bagus, misalnya yang ukuran 1,5 liter. Lalu siapkan yang namanya kerikil, kerikilnya yang kecil-kecil. Atau bisa juga dari tisu atau kertas yang dibuat bulat-bulat. Gunanya buat apa? Nah, gampang sekali teman-teman. Setiap kali kita diberikan jawaban doa seperti yang kita harapkan sesuai kehendaknya Tuhan, kemauannya Tuhan, adik-adik masukkan si kerikil atau si bulatan kertas tisunya itu satu-satu. Setiap satu bulatan untuk mewakili satu doa. Nanti kalau sudah penuh, kita bisa tunjukkan ke diri kita sendiri bahwa tidak pernah sia-sia kita bertekun. Tapi karena kita baru saja memulainya, jadi kalau buat dikumpulkan, adik-adik bisa fotonya cukup 1 batu saja ya, atau 1 bulatan kertas aja ya. Paham kan adik-adik? Karena kan ceritanya doanya belum dijawab. Dan jangan lupa dikumpulkan fotonya seperti biasa, paling terlambat hari Selasa jam 8 malam. God bless you. Nah adik-adik, itu dia tadi rangkaian ibadah kita. Mari jangan lupa minggu depan untuk terus beribadah kepada Tuhan ya. Nah sekarang kita akan menutup ibadah kita ini dengan doa. Yuk semuanya lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami sudah bersama-sama beribadah dan menyanyi memuliakan Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kehidupan kami, bahkan setelah ini dan minggu depan kami boleh bersama-sama beribadah lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetap berdoa.
Bye-bye. God bless you. Bye-bye. Tuh, Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Amin, terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Dadah. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Amin, terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa.